materi 5. JP. Tanda tangan kolom kayu. Jadi semua narasumber itu harus satu materi. Itu yang akan kita lupa. Nanti materi akan kita materi. Yang itu persiapan laporan. Yang keempat ini sebelum pulang harus selesai semua, wajib selesai. Perbaikan proposal. Dari penilaian yang telah dilakukan, nampaknya semua revisi, tetapi yang total dari 0 berarti itu lebih dari 9. Lebih dari 9. Sebetulnya banyak juga teman-teman yang proposalnya baru. Misal menumpuk di Jawa Barat misalnya atau di Jakarta. Sementara salah satu pertimbangan penilaian adalah proporsi per tiap provinsi. Jadi hari ini teman-teman harus semangat memperbaiki proposal. Ya? Oke, lanjut. Semua bawa. Oke, lanjutkan. Kita yang penting-pentingnya saja. Oke, di sini teman-teman, tadi saya sudah nanya juga di kelompok ya. Boleh angkat tangan yang merasa bolak-balik baca tulis. Yang merasa bolak-balik baca tulis, boleh angkat tangan. Yang merasa baca tapi tidak bolak-balik, boleh kan? Yang merasa hanya tahu bahwa Badan Bahasa ada bantuan 50 juta untuk komunitas literasi tanpa membaca tulis, boleh kan? Jangan malu, itu jadi modal kita untuk perbaikan, boleh kan? Oh, bolak-balik baca. Tapi kok setengahnya itu seperti yang tidak baca. Karena saya tahu teman-teman itu orang-orang yang ngerti, biasa berkegiatan dalam bidang literasi. Saya curiga teman-teman lagi sibuk, jadi tidak cuma baca, hanya tahu judulnya, tahu jumlah anggaran. Tapi itu bikin proposal anggaran bebas. Nah, itu juga. Nanti kami beserta tim Badan Bahasa punya catatan. Nah itu, ibu komunitas apa namanya? Oh dari Lumba, nanti kita cek proposalnya. Kalau bolak-balik baca biasanya pasti keren. Nah teman-teman, kalau kita baca latar belakang, ini yang penting, latar belakang hidup ini orientasi kegiatan kita muaranya ke sini. Itu kalau kita sarikan ada 2 poin. Pertama, meningkatkan peran komunitas penggerak literasi sebagai wadah yang menumbuhkan dan menggiatkan minat baca tulis masyarakat yang sekaligus membangun cita literasi dalam rangka gerakan literasi nasional yang dapat membentuk harapan. Itu satu. Yang kedua, menciptakan sinergi dan kolaborasi yang baik antara Badan Bahasa dan komunitas literasi. Boleh lanjut? Tujuannya, nah ini penting. Tujuan, ke atas materi. Tujuan, ini tujuannya mendorong perkembangan komunitas penggerak literasi, meningkatkan peran komunitas penggerak literasi sebagai sarana menumbuhkan minat baca tulis. Itu pertama. Mengoptimalkan peran komunitas literasi. Kedua, meningkatkan komunitas literasi jadi sarana penumbuhan literasi baca tulis. Kemudian meningkatkan kecintaan masyarakat pada buku, gitu. Serta menggiatkan literasi di tengah masyarakat. Poin selanjutnya, di samping itu membantu pelaksanaan Merdeka Belajar episode ke-23 tentang pemaparan dan pendampingan buku.
Tapi di proposal tiba-tiba ada pelatihan pertanian organik. Di RAB-nya muncul beli paralon, beli bibit, itu banyak. Padahal tadi optimalisasi komunitas literasi, kegiatan literasi baca tulis, kecintaan terhadap buku, optimalisasi PDM 23, buku baru, orientasi kita sama. Tuh, yang merasa sudah mulai nih dibayangkan, oh berarti latar belakangnya ini, kegiatannya ini. Lanjut. Ini hasilnya, Bapak Ibu bisa baca di Juknis. Ada hasil yang diharapkan oleh Badan Bahasa selaku yang menyalurkan bantuan. Harus sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, selanjutnya. Ini tugas dan tanggung jawabnya. Bapak Ibu juga harus baca. Membuat dan mengajukan usulan itu sudah. Kalau menggunakan revisi, kemudian membentuk dan menetapkan tim pelaksana kegiatan. Nama yang masuk ke dalam tim tidak boleh saling rantau. Itu. Kemudian mengarsipkan salinan usulan pengajuan bantuan. Ada yang tidak mengumpulkan kepanitiaan, ada yang hanya ketua, sekretaris, bendahara, ada. Harapannya diperbaikan nanti ada ketua, sekretaris, bendahara, ada koordinator setiap acara. Kalau ada yang kegiatan penguatan komunitas literasi misal ada dua koordinator. Nah, tadi ada pertanyaan, boleh narasumber dari komunitas menerima bantuan? Boleh, tapi setelah didiskusikan tidak mendapat karena sudah mendapatkan amal panitia. Itu ketentuan. Jadi harus ngambil yang di luar panitia. Oke? Jadi boleh dari panitia boleh, tapi tidak dapat harus ngambil dari luar. Karena di Juknis sudah dituliskan tidak boleh saling rantau. Kemudian mengikuti pengamalan sekarang menandatangani SPK, menandatangani berita acara, lanjut. Melaksanakan pekerjaan secara swasta sesuai dengan proposal, kemudian mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan, menyimpan bukti-bukti pengeluaran. Sudah dibuat bukti-buktinya, dikumpulkan, dikirim, kemudian dia di copy, disimpan. Jangan baru begitu sudah jelas, karena itu ada ketentuannya. Oke ya, di laporannya disimpan. Kemudian, nah ini mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan. Angkat tangan yang sudah punya medsos komunitas. Bukan medsos pribadi ya, medsos oke. Sudah follow akun Badan Bahasa? Sudah follow akun Forum CBN? Tapi kayaknya belum banyak komen. Oke. Jadi nanti setiap kegiatannya didokumentasikan, dipublikasikan juga di media sosial. Lebih baik kalau punya mitra media, mau online mau cetak, muncul beritanya di media online, di media cetak, unggah di medsos, kasih hashtag Badan Pengembangan dan Pembinaan Bangsa, Bangun Komunitas Literasi, terus Taman Baca Ridho, komunitas belajar anu, biar nyala kegiatan kita diketahui oleh publik. Tapi tolong tugaskan yang membuat karir itu yang bisa nulis. Jangan asal-asalan, besar kegiatan tidak jelas. Untuk tempat dan kerja itu sudah jelas juga. Jadi saya yakin kalau teman-teman itu komunitas literasi ada 1-2 orang yang memahami.
Kemudian menyertakan logo Kemendikbud. Nanti ada materi khusus terkait ini. Bagaimana cara menyimpan logo Kemendikbud, logo komunitas, penerima bantuan. Kemudian melaporkan pelaksanaan kegiatan. Lanjut. Nah, ini hal yang dilarang. Pembelian barang dan jasa antara lain rak buku dan atau peralatan lain. Itu ada. Yang tiba-tiba beli rak buku, beli printer ada. Ada juga yang perbaiki bangunannya. Jangan, ini sudah ada di Juknis jelas. Bapak Ibu tinggal cek di Juknis itu jelas, ada larangan. Jasa percetakan buku atau koleksi baca selain hasil kegiatan. Misal, siapa ya? Nah, misal dari NTT Nasional, saya lupa. Namanya berapa? Ada sih misal punya puisi, dari lama nulis puisi, tapi belum kita ada dana boleh nggak? Nggak boleh. Walaupun kemudian itu sudah dilarang. Tapi kalau ada pelatihan nulis esai, dikumpulkan, dicetak, boleh. Oke? Tuh. Kemudian revisi bedah diberikan sebagai sumbangan. Ada yang lagi bangun masjid di samping. Wah, ini amal nih. Biar dapat pahala, agak banyak ini 500 juta. Boleh nggak? Nggak boleh. Kecuali honor penelitian 300 ribuan dikasih lah, mungkin nggak apa-apa itu. Honor penelitian. Dipinjamkan kepada pihak lain, wah, gara-gara mertua yang pinjam. Kalau udah kasih malu, ini ada apa-apa? Jangan sampai teman-teman kita sudah terbiasa berkegiatan, makanya di Juknis disebutkan yang berhak mengajukan proposal itu yang sudah berapa tahun minimal 2 tahun. Tanpa bantuan ibu teman-teman sudah bergerak. Jangan sampai gara-gara ada bantuan ini teman-teman di penjara, oke? Atau minimal bermasalah. Nah, jadi benar-benar baca Juknisnya apa yang boleh, apa yang tidak. Lanjut. Ini masalahnya. Kenapa proposalnya banyak yang Juknis ke A, proposal ke B, Juknis ke kanan, proposal ke kiri. Mentang-mentang sudah biasa bikin proposal, dari mana Juknisnya? Cuma tahu bahwa judulnya bantuan konkret 50 juta. Tiba-tiba kegiatannya pelatihan menulis 1 kali kegiatan. Nah, sumbernya keren-keren memang, tapi kan nggak sesuai dengan Juknis. Juknis itu mensyaratkan 3 kegiatan utama. Satu apa? Penguatan komunitas kita. Nah, itu kegiatan boleh dibikin 1, boleh dibikin 2, boleh dibikin 3, tapi jangan terlalu banyak. Yang kedua, penambahan koleksi bahan bacaan yang menunjang. Yang ketiga, penguatan literasi masyarakat. Ini 3 komponen utamanya. Tiba-tiba bikin sehari kegiatan, menghadirkan narasumber yang memang keren, pesertanya 200-300. Habis itu langsung cerita. Kegiatannya bagus, tapi tidak sesuai dengan Juknis. Kita diatur oleh. Nah, kenapa begitu? Karena ini tidak ada pemahaman yang mendalam terhadap itu. Jadi teman-teman, mohon memahami Juknis secara mendalam, merencanakan secara matang. Walaupun kita hanya punya waktu 4 hari lagi, kalau di 3 hari ini, koordinasi dan komunikasi. Jangan sampai yang kedua, yang bendahara, yang seksi acara. Awir misal karena ketua, yang bendahara begini ke BRI ngambil uang, setelah di aku bukan. Yang ngasih honor langsung awir. Misal nih, kita percaya awir kayak gitu. Yang bayar konsumsi awir. Yang jadi MC awir. Nah itu berarti komunikasi itu tidak melakukan komunikasi dan koordinasi yang efektif. Bentuk panitianya bagi tugas.
pelaksana. Ini kamu sebagai koordinator seluruh rangkaian kegiatan. Sekretaris, kamu ngurusin surat, komunikasi dengan teman-teman, bendahara ngurus duit, koordinator pelaksanaan mendongeng, kamu hubungi narasumber, hitung berapa peserta apa kebutuhannya. Jadi masing-masing sejawat sudah dibagi. Kemudian pengolahan anggaran dan sumber daya efisien. Anggaran harus dikelola, waktu harus dikelola. Ingat, kita hanya punya waktu 1 bulan, harus selesai. Sumber daya manusia harus dikelola, bahan bacaan harus dikelola. Jadi semua sumber daya komunitas literasi harus dikelola. Kemudian pemantauan dan evaluasi berkala. Sudah selesai kegiatan penguatan komunitas literasi, misalnya pelatihan pengolahan media sosial untuk komunitas literasi, segera kumpulkan bukti-bukti untuk laporannya. Undangan tadi yang sudah dikirim ada grafiknya, materinya, narasumbernya, fotonya, videonya. Oh, bukti bahwa ini ada hasilnya. Misal buktinya itu adalah angka layar unggahan teman-teman peserta di media sosial sebelum mengikuti pelatihan dengan setelah. Oh, kegiatannya itu pelatihan membaca nyaring untuk kegiatan komunitas literasi. Ada hasil apa? Misalnya videonya. Kalaupun tidak semua peserta, setidaknya ada 2, 3, 4 yang paling bagus dibikin videonya. Ini hasil dari pelatihan yang kami buat. Oh, masih ada waktu bikin testimoni dari peserta. Terima kasih, saya Taman Bacaan A sudah berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan penguatan komunitas literasi yang diselenggarakan oleh TPM Rido atas bantuan pemerintah komunitas literasi. Ini video testimoni semakin komplit, semakin bagus. Tahun depan kalau mengusulin lagi sudah terbiasa. Jawabin lagi sama teman-teman yang menilai. Jawabin lagi sama badan bahasa. Kalau sejak sekarang sudah serius menyelesaikan laporan dan aktivitas secara baik. Kemudian kepatuhan terhadap waktu, jangan menunda-nunda. Karena sekali lagi, maksimal kita hanya punya waktu 1 bulan. Kemudian dokumentasi dan pelaporan yang akurat. Lanjut. Ini prinsip dasar pelaksanaan kegiatan, keterbukaan. Nanti ada tidaknya pandu utama lah ya, kegiatan penguatan komunitas literasi di TPM teman-teman, di komunitas teman-teman. Di luar pandu kegiatan yang kecil-kecil. Itu salah satu cara teman-teman melakukan pendekatan keterbukaan atau diunggah di medsosnya. Komunitas Gada Membaca Ciamis, alhamdulillah komunitas Gada Membaca Ciamis menjadi salah satu penerima BAM Komplit. Dan teman-teman menjadi itu salah satu cara melakukan pendekatan keterbukaan. Partisipasi tadi pesertanya. Penguatan komunitas literasi itu bukan hanya internal, eksternal juga. Contohnya kalau Ciamis ajak yang lain, yang ada Kang Agus kan dikawali, ajak yang di sekitar ya Ciamis yang dekat-dekat. Kalau satu provinsi kan nggak mungkin ya, karena dananya tetap gitu. Kemudian akuntabilitas kita dipertanggungjawabkan, apapun kita ada di sini. Dan kemudian berkelanjutan. Poin berkelanjutan ini kita kan sebetulnya melanjutkan apa yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang beda. Kita dikasih ke siapa? Anggaran, makanya harus makin bagus. Habis itu kita pun uang ini habis, tentu kita tidak berhenti. Kita tetap akan berbagi jasa. Oke? Lanjut. Ini nih. Coba dibaca kalau direnungkan. Saya masuk poin yang mana ya? Temuan pertama, proposal tidak sesuai format yang ditentukan. Padahal sudah ada formatnya di lampiran. Enggak dibantu. Bukan harus template begitu. Teman-teman beri komunikasi tidak apa-apa. Kalau poin yang disarankan ada, ini enggak. Banyak yang itu banyak sekali. Yang kedua, proposal copy paste. Ada yang itu nggak bisa.
ratusan, kayaknya mungkin kalau kamu udah kirim proposal kamu? Udah, coba lihat. Langsung karena males, cuma ganti nama dan ganti nama komunitas dan ketuanya. Sama persis, termasuk titik koma yang salah. Dan itu terjadi di banyak provinsi. Apakah ada yang lolos begitu? Nah, pasti juga. Satu dua ada yang begitu, ada yang lolos. Karena kota juga begitu. Nah, nanti kita perbaiki kita. Yang ketiga, orientasi dan tujuan kegiatan tidak berdasarkan pada juknis. Juknisnya ngomongin literasi baca tulis, tiba-tiba kegiatannya tadi pelatihan bertanya-tanya. Ada juga yang habis dengan pembelian bahan-bahan yang kurang efektif. Teman-teman, kita akan lanjutkan nanti. Terima kasih dan selamat datang untuk Pak Setpan dan Pak Kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.